kelihatan kasat mata bahwa tahun 2025 ada pelemahan daya beli. Ada begitu banyak pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal tanpa kepastian income, tanpa jaminan sosial. Kalau teman-teman lihat ya, di neraca uangnya pemerintah pusat yang ada di Bank Indonesia, itu sudah di bawah 200 triliun sekarang. Swasta-swastanya. Itu mau diapain? Gitu loh. Jangan sampai yang mau digedein cuma ayam-ayam miliknya BUMN. Kita itu inginnya optimis, tetapi optimis yang realistis. Nah, kita harus mencari alasan untuk optimis. Dan ternyata belum ketemu hingga saat ini. MBG, tahun lalu kan 71 triliun, tahun ini 335 triliun. Artinya, ini membutuhkan space luar biasa dari segi anggaran, sehingga anggaran yang lain dikurangi. Ada tren, Pak Halim, kriminalisasi kebijakan korporasi. Atau berbagai pihak menyebutnya ini adalah dramatisasi pemberantasan korupsi. Intinya kebijakan makroekonomi kita betul-betul tidak bisa optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Warganet, berjumpa kembali dengan Bicara Ekonomi Politik, sebuah program yang konsisten mengangkat isu-isu ekonomi dan politik. Bersama saya hari ini, Abdul Hakim. Topik yang mau kita angkat hari ini sangat krusial. Kita akan melihat ke belakang refleksi kinerja ekonomi kita 2025. Kemudian kita coba lihat outlook 2026. Dan kemudian kita mau juga lihat seperti apa kira-kira yang terjadi di tahun 2026. Apakah akan setara 2025? Apakah kendalanya begitu besar sehingga bahkan tidak akan mencapai hal tersebut? Atau syukur bisa sedikit melebihi itu? Untuk keperluan itu sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat-sangat terpercaya. Yang pertama adalah Bapak Dr. William Alamsyah, seorang ekonom senior yang sudah kita semua dan pernah menjabat Deputi Gubernur BI. Kemudian juga ada bersama kami hari ini Bapak Wijayanto Samirin yang merupakan akademisi dari Universitas Paradigma Ramadina, sebuah universitas besar di Indonesia. Saya sapa dulu beliau berdua. Pak Halim, sehat-sehat tadi? Gimana Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Pak Ija, panggilannya gimana Pak? Makasih sudah dihadirkan di sini Mas Hakim. Hakim Halim, harusnya nama saya Hasim ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita mulai saja Pak Halim dan Pak Wija. Kita akan coba lihat refleksi ekonomi 2025. Tentu angle-nya banyak, tapi monggo nanti mau dilihat dari sisi yang mana. Pertama mungkin Pak Halim duluan ingin mendahului, silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya melihat sebagai refleksi atas apa yang sudah kita lewati ya, tahun 2025. Tentu kita berharap-harap pada waktu itu karena merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Namun ya namanya juga semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya. Di awal tahun tiba-tiba kita berhadapan dengan ulahnya Presiden Trump. Mengancam seluruh dunia akan dikenakan tarif yang lumayan tinggi ya, terutama untuk kalau negara-negara yang dia tuju sebetulnya adalah negara Cina, diancam sampai 100 atau 200%. Tetapi itu sudah mengakibatkan dampak kemana-mana, yang mengakibatkan risiko, terutama risiko di bidang ekonomi dan risiko dalam konteks menanam uang gitu ya, risiko investasi menjadi sangat tinggi. Dan ini yang membuat terjadi volatilitas yang luar biasa ketika geopolitik sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya juga sudah tinggi, mengakibatkan kondisi sangat sulit bagi dunia usaha untuk melakukan prediksi dan juga mengambil langkah-langkah keputusan dalam berbisnis. Tidak heran ketika itu ya semua harga-harga aset keuangan khususnya sangat bergejolak dan banyak orang akhirnya mengambil sikap kembali ke yang namanya safe haven. Ya antara lainnya ke US dollar. Ya, memang agak jadi unik juga ya.
yang mengakibatkan ini adalah Amerika. Tapi ketika terjadi gejolak, orang justru megang dolar gitu. Dan tentu juga emas. Kita tahu emas harganya luar biasa. Di Indonesia harganya sudah hampir 2 kali lipat ya. Tahun sebelumnya cuma 1,5 juta per gram, sekarang sudah 2,5 juta per gram rupiah. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu di dunia, tadi saya sampaikan, kalau kita melihat kembali kondisi ekonomi kita di domestik, sebetulnya kita berharap-harap dari pemerintahan yang baru akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Namun ya itu, kondisi dunianya yang sangat volatile, di dalam negeri sendiri kita melihat adanya kekhawatiran. Kekhawatiran munculnya risiko yang sebetulnya sudah sekian lama, itu walaupun ada, tetapi masih dianggap masih terkendali, yaitu risiko fiskal. Dan ketika orang melihat kebijakan ekonomi yang dia tempuh oleh pemerintah sangat istilahnya itu difokuskan kepada yang agak populis, mendorong jaga pertumbuhan konsumsi melalui program MBG, perlindungan sosial, bansos ya, dan juga Koperasi Merah Putih, walaupun pada waktu itu setelah kita lihat belum berjalan. Namun itu sudah cukup menimbulkan kekhawatiran. Ditambah adanya berbagai kekurang jelasan lah kalau menurut saya. Ini masalah komunikasi juga ada terkait dengan pemerintah pada waktu itu untuk menyampaikan berbagai hal yang mereka ingin capai sebetulnya, tetapi tidak tersampaikan dengan baik. Nah, ini mengakibatkan kredibilitas kebijakan ekonomi di tahun 2025 itu tidak begitu baik. Memang tidak begitu terlihat dari kacamata awam ya. Tidak kelihatan apa yang terjadi. Namun kalau kita lihat dari sisi pergerakan arus modal yang ada di Indonesia pada waktu tahun 2025, saya bisa mengatakan tahun 2025 itu merupakan salah satu tahun yang terburuk dalam sejarah ekonomi kita di bidang keuangan, khususnya di bidang arus modal ini. Sangat serius Pak Deputi. Pada waktu itu kita tidak menyadari itu, tetapi catatan di neraca pembayaran Indonesia kelihatan bahwa sejak awal tahun itu sudah mulai ada tanda-tanda terjadinya arus modal keluar, dan itu terus berlanjut dan bahkan menjadi lebih besar lagi ketika pasca Agustus. Dan kita ingat ya, jadi istilahnya itu arus modal kita begitu keluar cepat, dan itu tanpa kita juga pahami pada waktu itu harus dilakukan langkah-langkah intervensi yang cukup besar oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, khususnya di nilai tukar rupiah. Jadi saya lihat secara keseluruhan ya kita beruntung kalau kita masih bisa tumbuh 5%. Tetapi ini lebih banyak karena didukung oleh persistensi konsumsi kita yang masih tetap bertahan dan bisa mendukung ekonomi kita tumbuh 5%. Investasinya ya terlepas dari ada satu kuartal yang tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Tapi secara keseluruhan kan kita lihat investasi juga belum seperti yang kita harapkan. Ekspor impor kita pahami ya karena pengaruh Donald Trump ya memang kuartal ketiga tiba-tiba dia naik, tapi lebih banyak karena masalah keinginan para eksportir untuk mengekspor lebih banyak sebelum tarif baru itu berlaku. Walaupun sekarang kita pahami ternyata negosiasi belum selesai juga. Jadi artinya saya melihatnya itu mungkin tahun yang penuh volatilitas, penuh ketidakpastian, dan kemudian di dalam negeri kebijakan ekonomi kita masih belum dipahami oleh para pelaku bisnis. Pasar melihat situasi di dalam negeri juga tidak begitu kondusif dari sisi sektor keuangan ya, mengakibatkan terjadinya arus kapital arus keluar. Itu tercermin di angka-angka terutama yang di pasar keuangan. Rupiahnya mengalami tekanan cukup besar. Jadi ya keseimbangan yang kita capai di tahun 2025 itu bagi sektor realnya tidak terlalu, maksud saya sektor real ini adalah produksi ya, dan investasi, tidak terlalu buruk-buruk amat. Tetapi kalau dilihat dari sisi keuangannya sebetulnya kita
under pressure. Dan kebijakan moneter benar-benar bukan terhambat, tetapi keinginannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu tidak optimal karena ada risiko yang harus dihadapi menjaga stabilitas nilai rupiah. Sementara kebijakan fiskalnya sejak awal kita sudah pasar sudah punya hitung-hitungan. Kalau masalah penerimaan pajak tidak bisa diatasi dengan cepat, atau sampai saat ini juga kita masih mendengar sistem pajak yang baru yang namanya Cortex ternyata juga masih belum lancar. Ya tidak heran kalau akhirnya semua berpikir ini risiko fiskal kelihatannya makin besar. Nanti kita bisa bicara bagaimana outlook di tahun 2026. Tapi intinya kebijakan makroekonomi kita betul-betul tidak bisa optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena fokusnya akhirnya masih tetap melakukan stabilisasi. Jadi kebijakannya fokusnya stabilisasi, sektor luar negerinya masih sangat volatile. Kita berhadapan dengan pelaku usaha yang khawatir terhadap keamanan uangnya ya, tentu mereka safe haven beli memindahkan uangnya ke luar negeri. Ya ini bukan salahnya mereka ya, tapi dalam konteks sebagai pemilik uang tentu dia akan berpikir bagaimana mengamankan nilai uangnya mereka, kekayaan mereka. Jadi kondisinya seperti itu saya lihat ya, secara umum ya begitulah kondisi kita di tahun 2025. Artinya di samping di dalam negeri juga tidak baik-baik saja, kebetulan ada tekanan yang kuat dari luar negeri yang nggak bagus ya Pak. Ya. Mungkin saya akan mencoba menanyakan Pak gimana pendapatnya, punya perspektif yang lain. Terima kasih. Saya ingin melengkapi apa yang beliau sampaikan ya. Saya sepakat dengan pandangan-pandangan beliau. Saya mengibaratkan kalau Indonesia ini pesawat terbang, terjadi pergantian pilot dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo mewarisi posisi sebagai pilot, pesawat ini sedang terbang nyungsep ke bawah, kehilangan daya altitude dukung ke atas pesawat itu. Nah, tentunya kita berharap pilot baru berhasil melakukan turnaround, sehingga pesawat kemudian terbang ke atas. Nah, kalau kita lihat tahun 2025, turnaround belum terjadi. Jadi pesawat mulai stabil, tetapi belum kelihatan tanda-tanda akan terbang ke atas. Jadi stabilisasi terjadi, belum ada daya dukung untuk terbang ke atas. Nah, ini kita berharap tentunya 2026 turnaround itu terjadi. Karena tanpa itu, ya Pak Prabowo tidak akan bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya, menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan situasi 2025? Ada beberapa hal yang saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Halim tadi. Yang pertama tentang fiskal. Sepakat dengan Pak Halim, 2025 adalah situasi yang sulit secara moneter, fiskal juga. Bayangkan, dalam kondisi normal, penerimaan negara itu naik, inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Untuk kasus Indonesia dalam kondisi normal, natural growth-nya itu kira-kira 8%. Tetapi hingga November ini, total penerimaan negara dibanding November tahun lalu hingga November tahun lalu itu turun 3,2%. Dan kalau kita bedah lebih mendalam, PPN turun, kemudian PPh individu turun, PPh badan turun. Artinya transaksi ekonomi memang sedang berkurang. Nah, yang meningkat itu hanya PNBP, naik 17%, Pak. Tetapi PNBP ini naik karena sesuatu yang bukan merupakan prestasi kita. Ini sangat didominasi oleh windfall profit akibat ekspor komoditi yang meningkat dari sisi volume maupun meningkat dari sisi harga. Nah, yang menarik dan menantang adalah windfall profit ini diprediksikan tidak terjadi tahun depan. Karena indikasinya negara-negara yang menjadi target ekspor kita pertumbuhannya melambat. Harga komoditi utama kita, 3 yang terbesar, CPO, kemudian batu bara, kemudian nikel, itu mulai melandai bahkan
turun. Jadi dari sisi fiskal kita mengalami tantangan luar biasa, defisit melebar jauh di atas target APBN, apalagi outlook, mungkin kira-kira akan mendekati 3%. Masih di bawah 3%, tetapi sudah mendekati level itu. Nah, dampaknya ya kita harus menutup itu dengan hutang meningkat. Saat ini saja sekitar 19-20% penerimaan kita digunakan untuk membayar bunga. Sehingga bisa kita prediksikan tahun depan akan lebih besar lagi proporsi yang digunakan untuk membayar bunga. Belum lagi kalau kita berbicara masalah pembayaran pokok. Jadi ini menantang dari sisi fiskal, Mas Hakim. Lalu kalau kita berbicara tentang daya beli, kelihatan kasat mata bahwa tahun 2025 ada pelemahan daya beli sejak awal tahun. Kenapa? Karena libur Lebaran tahun 2025 itu terjadi penurunan jumlah pemudik hingga 24%. Itu mengindikasikan penurunan daya beli. Bagi orang Indonesia yang namanya festif, Lebaran, mudik itu prioritas. Mereka akan berusaha untuk pulang kecuali kalau tidak punya uang. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana dengan saat ini libur Nataru juga lebih sepi daripada Nataru tahun lalu. Data resmi dari pemerintah belum kelihatan, tetapi kalau saya lihat data-data operator telepon seluler, itu jumlah migrasi yang keluar dari Jakarta itu turun. Tapi angka resmi dari pemerintah belum keluar. Tapi kalau kita lihat Bali sepi, Lombok sepi. Yang dikatakan Jogja rame, Pak. Orang semua lari ke Jogja. Kebetulan saya orang Jogja, keluarga kami bisnis hotel. Hotel di sana lebih sepi daripada Nataru tahun lalu. Nah, ini indikasi bahwa daya beli sedang turun. Apalagi dikonfirm dengan PPN yang melemah. Catatan saya mengalami pelemahan hingga 6,6% dibanding tahun lalu. Dan ini dikonfirm dengan ya data PHK dan kemudian beberapa indikasi lain di lapangan. Nah, hal ketiga, Mas, terkait 2025 yang saya ingin highlight adalah deindustrialisasi. Kita semua tentunya berharap deindustrialisasi ini, yang kita sebut deindustrialisasi dini, itu bisa diakhiri dan kemudian kita memulai lagi industrialisasi. Kenapa begitu? Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa yang sekarang kaya, income per kapitanya tinggi, itu mereka selalu bisa menuju ke sana dengan diawali industrialisasi. Kecuali negara yang kaya raya dengan sumber daya alam atau negara yang populasinya sedikit. Tapi kalau kita berbicara tentang Inggris, Eropa, ya Prancis, Jerman dan lain sebagainya, Amerika, Korea Selatan, Jepang, itu mereka melakukan industrialisasi. Kemudian kontribusi sektor manufaktur terhadap total GDP itu di level 25-30% selama beberapa dekade. Mereka mencapai pendapatan tinggi. Kemudian turun secara natural karena mereka berpindah kepada high value added services. Nah, di Indonesia, manufacture itu sempat 32% PDB. Tahun 2002 begitu ya, 2003. Tapi kemudian secara gradual turun dan sekarang di level 18,9%. Belum ada tanda-tanda akan meningkat. Apalagi Pak Halim, Mas Hakim, 18,9% ini memasukkan CPO. Yang di banyak negara ini tidak dianggap sebagai manufacture. Tapi ini raw agriculture product. Kita masukkan di situ. Kalau itu kita keluarkan, lebih parah lagi. Kira-kira turun 2,5-3%. Berarti kira-kira 15, sekian% saja. Nah, ini nampaknya belum berhasil diantisipasi. Padahal industri manufacture itu adalah sektor yang melibatkan supply chain yang panjang. Dan di antara supply chain itu ada value added yang tercipta, pemerintah dapat pajak, ada lapangan kerja yang tercipta, formal berkualitas, masyarakat dapat pendapatan, negara juga dapat pajak. Ini makin menyusut. Yang tumbuh di Indonesia adalah sektor informal.
sekarang ini sudah pekerja informal itu mewakili sekitar 59,sekian% dari total pekerja. Ini data Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kalau saya berdiskusi dengan para pengusaha, angkanya sudah sekitar 70%, Pak. Gut feeling mereka. Jadi informality itu sangat dominan. Artinya apa? Ada begitu banyak pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal tanpa kepastian income, tanpa jaminan sosial, sehingga mereka bekerja tetapi tidak sejahtera. Makanya kalau kita lihat data Sakernas, dari tahun 2017 sampai tahun ini, pendapatan real pekerja Indonesia itu turun. Jadi justru tidak bisa mengimbangi inflasi. Pertanyaannya, bukankah UMP itu meningkat tinggi? Gitu, rata-rata 15 tahun terakhir ini kan sekitar 8-9% per tahun. Nah, yang menerima UMP itu kan hanya 40 juta orang. Yang sekitar 110 juta yang lain itu di bawah UMP. Jadi justru yang bekerja di sektor informal itu kehilangan daya beli. Jadi dalam konteks fiskal, dalam konteks deindustrialisasi, dalam konteks daya beli, pemerintah tahun ini belum berhasil melakukan turnaround. Saya yakin memang perlu waktu, tetapi sayangnya saya sebagai ekonom belum melihat indikasi-indikasi perbaikan itu mulai muncul. Semoga dalam waktu dekat ya pemerintah melakukan perbaikan kebijakan. Baik, jadi tampaknya dari Pak Halim maupun dari Pak Wija ini ya 2025 bukan tahun yang baik dan banyak PR untuk diperbaiki di tahun yang akan datang begitu ya. Sebetulnya potensinya ada ya, potensinya ada. Saya ingin tambahkan sedikit lah hal yang sering kita lupakan. Kalau kita berkaca agak mundur ke belakang, ekonomi Indonesia ini dulu gangguannya itu tidak berasal dari sektor keuangan. Kebanyakan itu gangguan itu datangnya di sektor real. Dalam arti kalau terjadi bencana alam, sektor pertaniannya menyusut, atau terjadi investasi tiba-tiba batal dilakukan, ya, sektor industrinya jadi tidak bergerak dengan baik. Sektor keuangannya aman-aman saja, terutama sejak 87 krisis 97-98 kan kita memperbaiki sektor keuangan. Jadi sektor keuangan kita relatif cukup baik. Jadi sudah sekian puluh tahun sejak 97-98 sektor keuangan itu tidak banyak memberikan gangguan, gitu. Walaupun gangguannya dalam bentuk suku bunganya mungkin terlalu tinggi, dianggap terlalu tinggi. Namun kalau kita ngomong investasi, sebetulnya kan investasi jangkauannya jangka panjang dan dia suku bunga dalam negeri itu tidak terlalu banyak berpengaruh buat investasi FDI ya, karena mereka akan sangat tergantung kepada dana dari luar negeri atau dari koceknya sendiri, sehingga mereka kredit itu hanya untuk modal kerja. Nah, beberapa waktu terakhir ini ternyata gangguan di sektor keuangan itu makin sering karena ketidakpastian global ini. Untungnya sektor keuangan kita itu relatif cukup baik, terutama perbankan. Dan ini yang istilahnya itu kestabilan sektor keuangan dan juga termasuk di sini perbankan sudah oke, nggak ada masalah. Sektor pasar modalnya, nah ini tahun lalu sebetulnya cukup banyak perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat utang cukup besar, tetapi ternyata ini tidak mampu mendorong istilahnya itu akselerasi lebih lanjut perusahaan-perusahaan lain untuk menerbitkan surat utang. Yang terjadi kebanyakan yang memanfaatkan ini perusahaan-perusahaan besar konglomerat, sehingga pasar modal kita itu didorong oleh istilahnya itu saham-saham konglo kan gitu. Ini yang tadi sampaikan, saya ingin menambahkan bahwa ternyata ini terkait dengan proses deindustrialisasi itu. Jadi ini kembali lagi memang penting sekali kita bagaimana menyimbangkan katakanlah dukungan dari sektor keuangan itu tidak akan bisa optimal kalau sektor realnya juga tidak bisa kita dorong untuk tumbuh.
Karena ini sudah diberi kesempatan nih, tetapi ternyata yang tumbuh bukan industri yang betul-betul value chain-nya itu panjang. Yang tumbuh adalah kebanyakan yang hilirisasi di bidang SDA. Nah ini, jadi ini juga ada masalah, ini masalah struktural yang saya kira perlu kita lihat dengan seksama. Kalau tidak nanti masalah yang disampaikan, potensi PHK atau katakanlah potensi kita akan memiliki perekonomian yang produktivitasnya itu suboptimal gitu. Itu masih akan terjadi. Ini salah satu fenomena ini. Menurut saya nggak bisa kita bebankan suku bunga harus diturunkan gitu, nggak mungkin. Ini masalahnya bukan hanya suku bunga lagi gitu. Itu yang saya lihat. Ini refleksi yang lebih panjang. Apakah ini berkait dengan tidak berhasilnya dana 200 triliun untuk mengangkat? Ya kalau cuma dalam tempo 3 bulan sudah bisa menyelesaikan masalah itu, saya kira kita terlalu naif ya. Tapi gebrakannya Menteri Keuangan Purbaya, oke lah kita berikan apresiasi karena dia ingin memberikan optimisme ya. Tetapi tentunya kita tahu tidak semudah itu dengan hanya memberikan 270 triliun, walaupun 75 triliun sudah diambil kembali. Saya juga sudah memprediksi bahwa mereka tidak akan kuat. Kalau teman-teman lihat ya, di neraca uangnya pemerintah pusat yang ada di Bank Indonesia, itu sudah di bawah 200 triliun sekarang. Sudah angka terakhir yang saya lihat itu bulan November yang lalu, 120 sekian. Kecil banget. Biasanya itu di atas 200. Ya, tapi karena sebagian sudah diambil. Itu sebabnya saya tidak heran kalau 75 triliun sudah ditarik kembali. Karena betul-betul nggak punya uang nanti untuk berhadapan dengan penggunaan fiskal di awal-awal tahun 2026 ini. Ini masalah tersendiri. Makanya tadi risiko fiskal itu tidak bukan hal yang direka-reka ya, tapi memang kenyataannya demikian untuk Indonesia. Perlu ada persediaan besi yang cukup untuk uang pemerintah pusat itu. Nah ini masalah lain lagi. Tapi intinya sih saya lihat kesempatan kita untuk membangun kalau kita bandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu itu kita sia-siakan nanti kalau kita tidak menggunakan stabilitas yang sudah disediakan oleh sektor keuangan. Sektor keuangannya juga tentu tidak perfect ya, tetapi kalau itu tidak kita imbangi dengan kebijakan sektor non keuangannya, sektor realnya yang bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, itu sayang kita akan kehilangan potensi pertumbuhan. Pak Wijaya, saya ingin menambahkan tadi yang saya sampaikan itu kan gray spot ya, area-area yang membuat kita khawatir. Sebenarnya juga ada bright spot yang terjadi di tahun 2025. Tadi beliau sudah menyinggung sebagian, yaitu di sela-sela ada tekanan akibat tarif resiprokal Trump gitu ya. Buktinya ternyata ini membuat banyak negara non-Amerika itu lebih gampang melakukan kolaborasi. Indonesia, KRIS itu ya, yang dulu dimulai di zaman beliau pemikirannya itu mulai mendunia. Kemudian tidak hanya itu, EU SEPA, kerjasama kita dengan Eropa yang stuck, tiba-tiba lebih mudah dinegosiasikan. Sehingga ada momentum luar biasa, moga-moga pertengahan tahun ini sudah tanda tangan. Kemudian FTA, Free Trade Agreement dengan Peru, kemudian SEPA dengan Eurasia, ya, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, kemudian Kazakhstan. Ini juga luar biasa potensinya. Jadi ada opportunity luar biasa di balik kendala yang kita hadapi. Hanya memang opportunity ini perlu kerja keras supaya kita bisa mendapatkan manfaat. Karena begini Mas Hakim, kita seringkali tanda tangan FTA, tetapi utilisasinya rendah. Artinya tidak kita manfaatkan secara optimal, padahal opportunity-nya luar biasa. Problemnya selalu karena kita tidak mempunyai produk yang dibutuhkan oleh counterpart kita. Produk kita itu sangat limited, tidak well diversified. Kemudian kalaupun kita memproduksi, harganya tidak
bisa bersaing. Saya pernah mendampingi Pak JK, Pak Halim, ke Jepang menghadap Perdana Menteri Abe. Shinzo Abe. Berbicara masalah banyak hal, kemudian menyinggung masalah ekonomi, kerjasama, FTA. Perdana Menteri Abe bilang, kami itu sebenarnya pengen banget membeli banyak produk dari Indonesia. But tell me, what's product that we can buy? Kemudian kita merefleksi, iya ya, yang kita tawarkan ke Jepang yang bisa compete hanya LNG, CPO, batu bara, tidak ada yang lain. Jadi di satu sisi ada opportunity FTA tersebut, tetapi kita harus bekerja keras untuk bisa melakukan diversifikasi produk, peningkatan daya saing supaya utilisasinya bisa tinggi. Untuk Eropa itu beberapa analis perdagangan mengatakan lebih potensial daripada Amerika. Hanya saja mereka itu concern lingkungannya kuat. Ketika membeli produk dia akan ngecek listriknya dari batu bara atau EBT. Kalau EBT dia akan impor. Jadi concern-concern seperti itu harus kita pikirkan. Dan bagi kita sebenarnya ya ini momentum supaya kita migrasi dari energi non terbarukan menjadi energi terbarukan. Jadi semua opportunity itu, semua itu harus ditaruh di meja, semua tantangan itu harus kita taruh di meja supaya kita punya gambar besar sehingga solusinya komprehensif. Kira-kira pemerintah melihat itu nggak, Pak? Secara umum. Kita berharap ke depannya iya. Kalau 1 tahun ini saya belum melihat ada langkah strategis ya yang membuat kita optimis perbaikan akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau saya boleh tambahkan sedikit ya. Ini terkait dengan masalah pemanfaatan free trade atau kalau sekarang istilahnya comprehensive economic partnership ya seperti itu ya. Saya ingat sekali ketika ekonomi kita baru tumbuh di tahun-tahun 70-an awal, pertengahan 70-an sampai tahun 83 ketika pertama kali kita melakukan deregulasi yang besar sekali itu. Tujuannya tentu adalah istilahnya itu unlocking gitu kan, potensi yang ada, membuat dia keluar gitu kan, menggunakan jalur keuangan gitu. Sebelumnya kelihatan sekali pada waktu zaman itu pemerintah dengan sadar kalau ini tidak didorong oleh suatu tekanan yang baik tentu saja ya dari sisi perdagangan internasional, ekonomi kita mungkin tidak bisa tumbuh cepat. Nah itu yang dilakukan, strategi itu dilakukan. Keuangannya diperbaiki, sektorialnya dipaksa untuk bersaing dengan menandatangani berbagai perdagangan free trade agreement gitu ya. Itu ternyata berhasil kita tumbuh di atas 7%, bahkan pernah 10%. Nah saya pikir ini strategi ini mudah-mudahan, tadi yang Pak Wijaya sebutkan, saya juga melihat ini mungkin apa istilahnya bukan niat ya, tetapi ya strategi menuju ke arah situ mungkin sudah ada gitu ya. Cuma saya masih belum melihat ya, apa benar ini disadari atau tidak gitu. Membuka kita berdagang dengan berbagai negara itu untuk memacu sektorial kita untuk lebih inovatif, lebih produktif gitu. Tapi itu tadi kebijakannya di bidang sektor produksinya belum ada yang kompatibel dengan langkah-langkah ini gitu. Saya nggak tahu, saya pikir ini refleksi ya, kita melihat kita ini banyak sekali potensi, tetapi kok nggak sinkron ya satu sama yang lain gitu. Berarti harapan ada ya? Harapan ada, tetapi ini yang belum bisa dimanfaatkan lah. Kalau tahun 70-an kita bisa, ya kita berharap kita juga bisa ke depan juga ya. Mestinya. Iya. Pak Halim dan Pak Wijaya, tadi kita sudah ngobrol banyak tentang refleksi. Ada yang buram, tapi juga ada serta harapan. Kira-kira berbasis itu tahun 2026 akan seperti apa? Outlook-nya ya, mungkin Pak. Oh ya. Pak Wijaya dulu, monggo silakan. Ya, makasih. Ya, kalau kita melihat beberapa research ya, beberapa prediksi itu range-nya lebar sekali. Dari 6,3 hingga 4,3 ada beberapa lembaga yang memprediksi pertumbuhannya serendah itu dan belum direvisi, sangat lebar.
Ya kita mulai dari yang paling tinggi ya 6,3 itu RPJMN. Ya karena memang trajektorinya 2029 8%. Makanya tahun ini tumbuh 6,3%. Kemudian pemerintah sendiri 5,4. BI tengahnya 5,3. World Bank merevisi dari 4,9 ke 5,1 ya. Kemudian IMF 5,1. Tapi mayoritas ekonomi Indonesia, mayoritas think tank di Indonesia, universitas itu memprediksi kita di level 4,9 sampai 5,1%. Jadi rata-rata tengahnya itu 5%. Apakah ini core institute, apakah ini Indef, apakah ini LPEM UI, apakah ini konsensus ekonom, ya konsensus ekonom di level 5%. Kebetulan saya termasuk yang ikut dalam diskusi itu. Nah, pertanyaannya akan tumbuh di level berapa? Tapi sebelum bicara angka, menurut saya yang paling penting adalah kualitas pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang sustainable, yang didukung oleh sektor manufacture yang menciptakan lapangan pekerja yang berkualitas. 5% saja, kalau itu terwujud, it's good enough. Nah, sekarang kita berbicara angkanya. Coba kita bedah dari sisi konsumsi. Konsumsi rumah tangga, kita melihat dalam beberapa kuartal terakhir ini tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya memang daya beli sedang turun. Apalagi tadi kita sudah sempat diskusikan ya, PPN, PHK, kemudian Nataru, Lebaran, itu semua menunjukkan daya beli sedang turun. Jadi kita mengharapkan konsumsi rumah tangga sebagai motor pertumbuhan itu agak berat. Yang bisa kita harapkan ini tidak jatuh, karena ini mewakili sekitar 55 sampai 58% dari total konsumsi. Oke, konsumsi rumah tangga kita sudah bahas. Yang kedua adalah konsumsi pemerintah, government spending. Nah, kita tadi juga sudah membahas bahwa tahun 2025 fiskal kita bermasalah. Bagaimana dengan tahun 2026? Saya melihat masalahnya akan berlanjut, bahkan lebih berat. Kenapa begitu? Tadi kita pilah penerimaan pemerintah itu dari pajak dan dari PNBP. Yang terjadi pada tahun 2025, penerimaan pajak turun cukup signifikan. Tapi diimbangi oleh kenaikan PNBP yang 17%. Nah, penurunan pajak kemungkinan terjadi di tahun ini berlanjut atau minimal stagnasi. Tapi PNBP kemungkinan akan turun. Karena itu tadi, kita lihat indikasi harga komoditi ekspor kita menurun, melandai. Kita lihat negara-negara partner dagang utama kita, pertumbuhannya juga melemah. Jadi, dari sisi fiskal, government spending itu agak mengkhawatirkan. Investasi bagaimana? Kalau kita lihat investasi dalam negeri ya, pengusaha-pengusaha kita masih dalam posisi wait and see. Pertumbuhan kredit dalam kondisi normal 12 hingga 15%, tahun lalu sampai November kira-kira hanya 7,7%. Tahun ini kemungkinan juga tidak berbeda jauh. Apalagi kalau kita bedah, ini didominasi oleh investasi, sumber daya alam, dan pertanian. Nah, pertanian kita perlu dalami. Apa yang membuat sektor pertanian ini investasinya melejit? Apakah food estate atau yang lain-lain? Tapi dari sisi investasi, yang dalam negeri kecenderungannya pengusaha wait and see, yang dari asing dinamika global tadi yang beliau sampaikan, yang berpotensi membuat nilai tukar rupiah juga dinamis, membuat mereka juga wait and see. Nah, kita mengharapkan dari net export. Kembali, net export kita terbaca dari sisi pajak tadi kan, PNBP-nya mulai melambat pertumbuhannya. Karena harga komoditas ekspor kita melandai dan cenderung turun, kemudian volume juga melandai dan cenderung turun. NX net export kita juga sulit harapkan untuk bisa menjadi penopang, motor pertumbuhan. Jadi kalau kita membedah dari sisi konsumsi, rasanya mengharapkan pertumbuhan ekonomi 6,3% seperti RPJMN berat banget.
6% berat banget, 5,4, 5,3 juga berat banget. Saya rasa 5% adalah angka yang realistis. Jadi begini Mas Hakim, kita itu inginnya optimis, tetapi optimis yang realistis. Nah, kita harus mencari alasan untuk optimis, dan ternyata belum ketemu hingga saat ini. Sehingga 5% menurut saya angka yang kemungkinan akan terjadi, tetapi kembali yang paling penting adalah kualitas pertumbuhannya. Baik, jadi ini ya, tampaknya banyak ekonom yang memperkirakan paling bawah ya. Iya, ekonom-ekonom kita justru memperkirakan 5%. Karena setelah kita bedah makin dalam kebijakan, pola spending di tahun 2026 ini, rasa-rasanya kok agak mengkhawatirkan. Misalnya, program-program strategik pemerintah sudah mulai kick in full blown. Ini menyita anggaran luar biasa. Pada saat yang bersamaan transfer ke daerah dipangkas luar biasa. Sehingga selama ini daerah ini kan menjadi motor pertumbuhan juga ya, Pak Halim. Ini tidak akan terjadi. Justru kemungkinan ada dinamika di daerah-daerah. Ini nanti kita mungkin bahas di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Wijaya. Agak gloomy ya, tidak. Sorry, 5% itu nggak gloomy ya. Betul. Tapi paling dibanding dengan yang 6%. Pak Halim barangkali punya saya mungkin melengkapi ya. Saya akan melihat angle-nya itu mungkin menggunakan skenario saja ya. Ada skenario yang barangkali kita bisa anggap optimis gitu. Ada skenario baseline-nya. Saya melihatnya mungkin yang disampaikan oleh Pak Wijaya lebih ke arah yang baseline lah ya. Coba kita lihat apa yang membuat kita bisa optimis, kira-kira seperti itu kan. Di awal tahun ini seperti kita tadi saya juga sampaikan di awal, tiba-tiba kita dapat lagi gejolak yang kita tidak duga, yaitu serangannya Amerika terhadap Venezuela kembali lagi oleh yang namanya Donald Trump. Jadi kita melihat dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian, ya. Dan kali ini kita melihat apakah di situ kita juga mendapatkan semacam kesempatan nggak untuk Indonesia. Nah, kalau katakanlah berdasarkan hasil analisis dari berbagai pihak ya, alasan utama tentu pemerintah Amerika tidak akan mengakui, tapi kan kita melihat apa yang akan terjadi dan ya, sekarang juga mereka sudah mungkin siap-siap. Bagaimana bukan aneksasi ya, pengambil alihan pemerintah sementara Venezuela oleh Amerika ini bisa mendukung programnya ekonomi Donald Trump untuk kepentingan Amerika, yaitu membawa kembali istilahnya mereka ya, mengambil kembali minyak yang dicolong katakanlah oleh pemerintah Maduro itu. Dibawa ke Amerika misalnya. Ini memang betul-betul ya buat kita yang dari di luar barangkali melihatnya seperti itu. Tapi kalau kita baca di media massanya yang pro kepada Trump itu memang beda sekali. Mereka nganggap itu karena nasionalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Venezuela kepada perusahaan-perusahaan minyak Amerika, dianggap itu bagian dari sekarang mereka mengambil kembali minyak itu gitu loh. Nah, kalau itu terjadi, dia ambil minyaknya ke Amerika dan sesuai dengan program Amerika di sana, bagaimana menyediakan energi yang murah. Nah, ini tentu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika. Nah, dan ini akan bisa menurunkan barangkali inflasi di sana. Dan kalau kita menggunakan optimisme seperti ini, berarti nanti the Fed, Bank Sentral Amerika, mungkin punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, ini karena mereka ingin betul-betul menjadikan Amerika itu sebagai katakanlah pusat pertumbuhan ekonomi dunia lagi gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, walaupun kita paham kita peran ekspor kita ke Amerika tidak terlalu sebesar seperti kalau kita berdagang dengan Cina ya, tapi paling tidak kita masih bisa punya harapan tuh untuk bisa mengekspor ke sana. Walaupun yang diekspor kembali lagi kebanyakan ya sepatu, tekstil, ya.
lalu kelapa sawit, ya barang-barang yang sifatnya komoditas. Tadi sama oleh Pak Wija, kemungkinan harganya juga tidak terlalu baik. Apalagi kita sampai saat ini nih kita belum jelas nih posisi negosiasi kita dengan Amerika. Apakah tarif kita bisa betul-betul lebih rendah lagi dari 11% nggak gitu, seperti itu. Seperti yang sudah dicapai oleh Malaysia misalnya. Ini kita masih bertanya-tanya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, katakanlah di luar dari negosiasi tarifnya itu sendiri, buat Bank Indonesia khususnya dari sisi moneter, kalau The Fed yang bisa menurunkan suku bunga, mestinya ini akan bisa memberikan ruang kepada BI untuk menurunkan suku bunga. Walaupun kembali tadi setelah kita refleksi tahun lalu, suku bunga itu bukan segalanya sebetulnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih banyak ke kebijakannya sebetulnya. Namun oke lah kalau kita lihat itu sebagai suatu kesempatan ya. Jadi ini bisa mungkin paling tidak memberikan ruang agar biaya berusaha di Indonesia dalam pengertian suku bunga kreditnya barangkali bisa diturunkan mudah-mudahan ya. Dengan berbagai langkah Bank Indonesia juga mengintrodusir kebijakan makroprudensialnya yang diarahkan khusus untuk menurunkan suku bunga kredit. Ini baru pertama kali dilakukan. Sebelum-sebelum mereka tidak pernah. Jadi dengan kebijakan yang baru nanti bank-bank yang bisa menurunkan suku bunga kreditnya itu akan dapat insentif lebih banyak. Seperti itu. Ini artinya membypass mekanisme transmisi berbagai perilaku mikroekonomi yang agak rumit ya. Bank Indonesia langsung membypass itu supaya nanti banknya jadi lebih berani menurunkan suku bunga kredit ya, bukan deposito. Kalau deposito sudah dilakukan, kreditnya nih yang belum. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan kalau skenario yang seperti itu, dari sisi investasi mudah-mudahan bisa bergerak, misalnya karena kreditnya akan tumbuh. Kita sudah melihat tanda-tandanya. Tadi Pak Wija juga menyampaikan, memang pertumbuhan kredit ini masih rendah, di bawah 8% ya, 7,9. Mungkin akhir tahun ini sekitar 8% barangkali. Masih kita keinginnya kalau bisa double digit ya. Apalagi kita juga melihat kita tidak mendengar kabar adanya berita-berita sektor-sektor yang cepat naiknya gitu, pertumbuhan kreditnya. Kecuali tadi itu, memang ini ada tanda-tanda yang memang kita perlu mendalami. Sektor pertanian ini pertama kali nih saya melihat angkanya bisa 17-18% itu YoY-nya ya bulan November. Nah ini kita perlu lihat apakah ini memang ada hubungannya dengan program pemerintah untuk mendorong swasembada pangan misalnya ya. Kalau itu misalnya benar ya oke, ini bagus. Tetapi ya tentu kita juga lihat kredit investasi ini yang saya maksud ini. Kredit investasi di bidang pertanian itu tinggi, naik tinggi. Kemudian di dalam 2 bulan terakhir juga kredit investasi di sektor industri pengolahan, tetapi lebih banyak memang terkait dengan SDA, hilirisasi tadi. Gitu. Yang lain yang juga notable yang bisa kita lihat itu di sektor transportasi dan komunikasi. Nah ini terkait dengan dulu kita pernah bahas tumbuhnya sektor digital, e-commerce. Nah, ini kita ada beberapa potensi lah di situ. Ini sejalan dengan prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah yang sekarang. Namun ini tidak luas. Nah, ini yang kita perlu bikin catatan ya untuk prediksi kita. Saya sependapat ya mungkin angka 5% itu mungkin achievable lah kalau itu ya. Yang lebih penting lagi kualitasnya. Kalau ingin mencapai 5,5 sampai katakanlah 6% itu berat sekali. Angka-angkanya sendiri kalau kita menggunakan angka-angka yang sudah lewat ya. Saya mendengar juga membaca juga. Dan antara diminta untuk melakukan investasi sekitar 750 triliun pada beberapa proyek. Tapi ini terkait rumahnya dengan hilirisasi. Secara total yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan katakanlah sekitar
5,1, 5,2 itu 7.500 triliun rupanya. Investasi, Pak, ya? Investasi. Ini kan rasionya kurang lebih dari PDB itu sekitar 32-33% rasio investasi kita. Kalau kita tahu teknologi yang kita pakai dengan menggunakan I-Core 6,5%, itu kalau dikalikan, dibagi 33% dibagi 6,5, saya hitung-hitung itu sekitar 5,1-5,2. Jadi ya itu kalau ingin tumbuh lebih cepat perlu diubah teknologinya. Kalau mau mengubah teknologi berarti komposisi investasinya harus diubah. Nah, kalau menggunakan masih seperti yang sekarang, SDA, terus kemudian yang besar-besar di bidang mineral itu, mungkin teknologinya nggak akan banyak berubah. Jadi ya saya melihat kita akan terjebak di angka 5% itu. Namun kembali lagi ya, ini artinya kan namanya potensi. Kita melihat skenario yang besarnya seperti itu. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di tahun 2026 untuk bisa lebih cepat? Saya melihatnya ini dari sisi digitalisasi tadi. Digitalisasi memberikan kesempatan untuk melakukan efisiensi, walaupun nanti akan berujung barangkali berubahnya peran dari SDM di situ. Jadi ini kita memang serba salah. Kita ingin dorong sektor yang lebih produktif, mungkin akan menggunakan teknologi yang lebih banyak pengurangan SDM di situ. Tetapi mungkin pertumbuhannya akan bisa kita dorong. Hanya nanti bagi yang tidak bisa terlibat di dalam proses produksi yang lebih modern ini, pemerintah harus punya strategi di situ. Bagaimana? Potensi pengangguran. Iya, ya ada di situ. Saya lihat beberapa hari yang lalu saya baca survei oleh Kompas kan. Itu ada kekhawatiran bahwa AI salah satu pertanyaannya itu akan banyak menggantikan peran mereka. Bahkan itu ekspektasinya seingat saya itu sekitar 80% kalau saya tidak salah. Itu jadi memang rupanya para pekerja kita di Indonesia juga agak khawatir mengenai hal ini. Dan sudah ada tanda-tanda sih, walaupun memang belum terlalu besar. Saya tahu Pak Wija juga menjadi salah satu komisaris di perusahaan yang sangat intens dalam mendorong penggunaan AI. Itu belum terlalu cepat. Cuma sudah ada tanda-tanda ke sana bahwa karena tekanan untuk melakukan efisiensi, mendorong produktivitas, mereka akan coba cari proses-proses kerja yang bisa digantikan dengan AI seperti itu. Dan saya kira ini memang masih istilahnya itu potensi untuk mendorong produktivitas yang kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi punya efek ekses negatifnya. Mungkin akan terjadi pengurangan tenaga kerja di situ. Ya ini menjadi tugasnya pemerintah memikirkan itu gimana nanti nih. PHK yang sifatnya seperti ini itu kan berarti perlu adanya upskilling dan reskilling kan. Nah ini ya saya nggak tahu ini seperti apa, karena sekarang sudah ada program magang nasional gitu kan ya, tapi nyerapnya baru puluhan ribu orang gitu. Sementara nanti yang kalau digantikan oleh AI mungkin angkanya bisa cukup banyak gitu. Dan tampaknya ini masalah semua negara ya, bukan hanya di Indonesia terkait dengan AI. Jadi kalau saya bisa katakan summary-kan ya, kita punya optimisme di tahun 2026, tapi hati-hati. Nah ini kita ngomong di sisi sektorialnya itu akan terjadi seperti itu, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wija ya. Di sisi kebijakan moneter dan fiskalnya, ruangnya juga tidak terlalu banyak, gitu. Terutama fiskal kita dengan berbagai program populis yang memerlukan uang banyak, itu tidak memiliki ruang untuk memberikan impuls fiskal stimulus yang bisa mendorong ekonominya tumbuh lebih cepat. Kalau melalui jalur-jalur konsumsi ya akan seperti yang sekarang ya. Untuk mendorong impuls melalui investasi, Danantara misalnya sebagai salah satu institusi yang kelihatannya digadang-gadang oleh pemerintah kita sebagai
sumber atau kata sentral kebijakan investasi kita belum bisa berjalan dengan cepat lah. Dan saya kira mungkin juga dananya tidak sebesar yang dibayangkan gitu ya. Toh yang mereka dapatkan kan cuma dari dividen. Dividen tahun ini mungkin dugaannya sekitar ya kalau bisa 150 triliun saja kalau menurut saya sudah hebat. Karena selama ini kan di bawah 100. Tiba-tiba jadi 150 triliun saya nggak tahu apa mampu atau tidak ya. Tapi katakanlah sebesar itu terlalu kecil untuk mendorong percepatan investasi dan mendukung perubahan teknologi yang lebih maju gitu dan lebih produktif gitu maksud saya. Jadi ini kembali lagi ya mungkin ya kita harus sabar-sabar sedikit ya untuk menunggu sampai hasilnya itu kelihatan. Nah di bidang apa istilahnya moneter, saya melihat tadi itu optimismenya kalau misalnya memang The Fed akan bisa menurunkan suku bunga di tahun ini ya lebih lanjut, bisa memberi ruang kepada Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga tanpa mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Nah sekali lagi, salah satu ya dari sekian banyak beberapa hal, tentu adalah kepercayaan para pemilik uang nih terhadap kredibilitas kebijakan. Apakah kebijakan makro maupun kebijakan sektoralnya. Dalam hal ini terutama investasi ya. Apakah memang ini bisa pemerintah bisa menjadi lebih jelas, lebih mudah dibaca keinginan dari pemerintah ini sebetulnya apa sih gitu ya, agar memperbaiki iklim berusaha sehingga nanti ketika kebijakan makro ini berjalan, katakanlah fiskalnya bisa dikendalikan. Walaupun memang ini ada risiko di situ, kemudian moneternya bisa juga menjadi lebih kondusif gitu ya, sehingga nanti bacaan masyarakat juga terhadap kebijakan makro dan sektoralnya lebih baik, mungkin risikonya bisa turun sehingga mereka mau berusaha di Indonesia. Kalau ini kejadian, mungkin kita punya landasan untuk optimis. Walaupun mungkin tidak mungkin sampai ke 6%. Kalau menurut saya bukan tidak mungkin. Sangat berat untuk bisa sampai ke 6%. Kurang lebih seperti saya melihatnya. Terima kasih. Pak Jan, ada tambahan? Ini mulai membahas tentang tantangan ya. Oh ya, boleh. Jadi pertumbuhan 5% itu bukan sesuatu yang buruk asal berkualitas. Tetapi begini, untuk tumbuh 5% pun saya melihat tahun ini kita harus kerja keras. Karena menurut saya ada banyak jebakan yang ini akan membuat pertumbuhan bisa lebih rendah. Tapi kalau kita bisa mengantisipasi jebakan ini, bahkan bermain cantik, maka justru bisa di atas 5%. Pertanyaannya selalu, dari 4 jebakan ini untuk tumbuh di bawah 5%, apakah harus terjebak 4-4-nya? Jadi kita ibaratkan aja seperti kereta kuda. Kalau 4 rodanya masuk lumpur ya kereta nggak bisa berjalan dengan cepat. Artinya pertumbuhan ekonomi terhambat. 1 roda saja terjebak, ini akan mengurangi kecepatan kereta. Jadi kira-kira seperti itu analoginya. Potensi jebakan yang pertama menurut saya tahun 2026 ini program-program strategik pemerintah sudah mulai kick in. MBG tahun lalu kan 71 triliun, tahun ini 335 triliun. Artinya ini membutuhkan space luar biasa dari segi anggaran sehingga anggaran yang lain dikurangi. Jadi harus dipastikan betul MBG ini efisien, tidak salah sasaran, tidak ada isu terkait governance sehingga optimal memberikan dampak bagi ekonomi. Yang lain, syukur-syukur ini bisa didorong untuk tidak terlalu sentralistis. Sehingga ekonomi daerah bergerak, kemudian masyarakat menikmati kesempatan kerja. Nah, yang lebih menurut saya menantang terkait dengan program strategik ini, jebakan pertama, koperasi desain merah putih. Karena ini akan didorong masif, saya harapkan semoga gradual, ada piloting, kemudian top down,
Kemudian saya juga dapat informasi dari teman-teman yang di grassroots, mereka yang terlibat itu bukan orang-orang yang punya pengalaman di bidang bisnis. Mereka di situ karena ada gula, sehingga inovasi bisnis itu sulit untuk bisa diharapkan. Apalagi kalau kita melihat ini top down, dari 3 miliar per koperasi, itu akan dapat dari Himbara, jaminannya adalah dana desa. Nah, 3 miliar itu untuk apa? Arahannya 1,6 miliar untuk bikin gedung yang akan dieksekusi oleh Agrinas. Kemudian harus punya 2 truk, harus punya 1 pick up 4x4, harus punya 2 sepeda motor roda 3 dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan 3 miliar itu habis untuk itu. Lalu bagaimana dengan modal kerja? Lalu bagaimana dengan gaji dan lain sebagainya? Nah, ini satu area yang menurut saya kita perlu pikirkan. Belum lagi, Mas Hakim, banyak masyarakat yang tidak merasa menjadi bagian dari program ini. Karena mereka tidak di-involve, tidak didiskusi. Bahkan bisnis Koperasi Desa Merah Putih ini bersaing langsung dengan UKM milik rakyat, warung milik rakyat, dengan BUMDes, dengan koperasi yang ada. Sehingga sah saja ketika ada yang mengatakan Koperasi Desa Merah Putih ini akan menghasilkan zero sum. Karena bisnis yang diambil sebenarnya sudah ada, hanya berpindah saja dari rakyat ke Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau kita belajar dari BUMDes, Pak, ini data Kementerian Desa sendiri, itu yang sukses hanya 5%. Jadi jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih itu sukses rate-nya dekat-dekat angka itu. Harus lebih tinggi. Kalau hanya 5%, yang terjadi adalah mayoritas dana desa akan dijadikan jaminan, diambil, sehingga masyarakat dari puluhan ribu desa akan marah. Ini jebakan yang pertama. Jebakan yang kedua adalah TKD, transfer ke daerah. Jadi dalam kondisi normal, Pak, ini 32% APBN itu transfer ke daerah. Tahun ini dipangkas hanya 22%. Hilang 10. Tahun depan tahun lalu 22%. Tahun ini 18%. Artinya ada pemangkasan luar biasa, sehingga belum tentu Pemda itu survive, mampu membiayai belanja rutinnya. Kalau belanja rutin tidak bisa didanai, maka peran masyarakat desa, peran masyarakat daerah, peran ekonomi daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi itu akan berkurang. Selama ini mereka berperan sebagai motor. Tapi karena tidak ada anggaran, ini akan hilang perannya. Belum lagi ketika pemerintah desa tidak punya pilihan alternatif penerimaan, dia akan dengan mudah menaikkan pajak ini, retribusi ini, IMB, dan lain sebagainya. Yang jelas-jelas ini akan memberatkan masyarakat pada saat daya belinya sedang turun. Belum lagi impact political ekonominya, Pak. Kalau kita belajar dari pengalaman Pati, menaikkan bukan IMB, PBB. 400% masyarakat protes. Nah, ini juga berpotensi untuk berulang. Jadi TKD ini isu besar yang menurut saya harus kita antisipasi. Pemerintah harus aware. Nah, yang ketiga, jebakan yang lain adalah masalah ini. Bapak sudah menyinggung BUMN. Di mana selama ini BUMN merupakan motor pertumbuhan. Tetapi saat ini ada begitu banyak BUMN yang sakit. Apakah itu Karya, apakah itu Farmasi, apakah itu Garuda, dan yang lain-lain. Dampaknya apa? Instead of mereka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan aktivitasnya, mereka justru perlu diobati. Ini menarik resources yang dimiliki oleh Danantara yang sebenarnya sangat terbatas. Dan mentransform BUMN sakit menjadi sehat itu nggak gampang. Pengalaman saya sebagai investment bankers, ini perlu siklus berkali-kali. Dan jangan sampai transformasi itu hanya untuk membuat BUMN itu hidup bare minimum. Karena ya ini kita akan rugi. Keluar banyak, tapi dampak dari restrukturisasi itu tidak besar. Jadi dalam konteks ini, BUMN itu tidak terlalu bisa diharapkan untuk bisa menjadi motor pertumbuhan, khususnya yang sakit-sakit tersebut.
Nah, yang terakhir itu terkait dengan ini. Ada tren, Pak Halim, kriminalisasi kebijakan korporasi. Atau berbagai pihak menyebutnya ini adalah dramatisasi pemberantasan korupsi. Di mana tiba-tiba akhir-akhir ini kita itu gamang dengan apa itu definisi korupsi, makin blur. Kita itu gamang dengan apa itu definisi kerugian negara. Sehingga ada ketidakpastian mendefinisikan. Yang terakhir, kita tidak lagi punya standar baku bagaimana mengukur kerugian negara. Nah, 3 hal yang tidak pasti ini membuat apapun, siapapun, transaksi apapun bisa dicari kesalahannya. Contoh yang paling sederhana adalah ASDP, itu sudah banyak dibahas. Yang saya ingin angkat di sini misalnya Pertalite. Diklaim oplosan Pertalite itu merugikan negara 960 triliun selama 5 tahun. Padahal Bapak, Mas, selama 5 tahun itu subsidi pemerintah untuk LNG dan BBM kepada Pertamina itu hanya 850, Pak. Jadi korupsinya lebih banyak dari subsidi yang diberikan. Total sales Pertalite selama 5 tahun itu hanya 1.100 triliun. Agak sulit menjelaskan sesuatu yang salesnya 1.100 triliun dikorupsi nilainya hingga 960 triliun. Jadi kembali kita mendukung pemberantasan korupsi, tetapi harus ada kepastian hukum. Kalau tidak, semua orang takut mengambil keputusan. BUMN takut mengambil keputusan, swasta takut bekerja sama dengan BUMN. Nah, ini membuat kita kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi. Jadi 4 hal itu perlu mendapatkan perhatian. Kembali saya highlight yang paling akhir, saat ini sebenarnya teman-teman di BUMN, teman-teman di sektor swasta, pengusaha, itu tidak lagi sedang menghadapi ketidakpastian berusaha, Pak. Mereka menghadapi situasi ketakutan berusaha. Jadi bukan ketidakpastian, tapi ketakutan. Dan ini masalah yang lebih besar daripada sekedar ketidakpastian. Next level berarti. Next level, Mas. Kalau ketidakpastian berusaha, kita bisa melakukan, ini menjadi pasti perbaikan hukum, perbaikan regulasi. Tapi kalau sudah ketakutan berusaha, ini psikis, ini mindset, begitu. Tadi kita sebelum datang ke ruang ini kan diskusi tentang ayam, Pak. Kalau ayam, iklim kandangnya tidak baik, bisa dibersihkan, cahayanya lebih bagus, makanannya lebih banyak, sehingga mereka bertelur lebih banyak. Tapi kalau yang kita hadapi adalah ayam yang ketakutan, yang stres, itu lebih berat. Dan banyak peternakan bangkrut gara-gara ayamnya stres. Kalau stres, gampang mati, dan tidak menghasilkan telur. Sama saja, ketika sektor swasta kita, pengusaha-pengusahanya ketakutan berusaha, tidak ada telur-telur ekonomi yang dinikmati oleh bangsa ini. Nah, ini masalah besar bagi kita. Utamanya 4 jebakan tadi ini ya, potensi untuk terjadinya besar ya, sehingga bukan potensi terjadinya, ini pasti terjadi. Iya. Makanya kita harus mengantisipasi kekuatan, strategi, dan kemauan politik untuk melakukan antisipasi dan upaya meminimalisir dampaknya itu menjadi kunci. Apakah kita bisa tumbuh 5%? Tapi kalau ini bisa diatasi dengan baik, bisa lebih dari 5%. Perlu usaha keras dari banyak pihak. Terima kasih gitu ya, yang 4 jebakan tadi sebagai syarat untuk bisa dapat 5%. Pak Alan mungkin punya sisi yang lain yang bisa disampaikan? Mungkin saya menambahkan ini menjadi pertanyaan lah. Beberapa pihak, baik pengamat ekonomi khususnya para pengusaha, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Wija, dan juga mungkin dalam konteks strategi pembangunan. Saya melihatnya sejak awal memang pemerintah Prabowo Gibran menggunakan Astacita sebagai arah dalam menyusun kebijakan di bidang ekonomi ya. Namun kita tahu sampai tahun ini, sampai tahun 2026 kan ini kan tahun kedua.
itu masih belum jelas betul konfigurasi kebijakan ekonominya gitu ya. Dalam pengertian yang diimplementasikannya itu masih samar-samar kalau buat saya ya. Tapi kita bisa menduga-duga mungkin mereka akan terus menggunakan jalur program yang bisa menenangkan masyarakat, menjaga konsumsi, menjaga kesejahteraan mereka, menggunakan MBG, Koperasi Merah Putih, membangun dari desa gitu kan ya, menyediakan perumahan rakyat. Nah, sekarang Menteri Keuangan mengatakan yang punya gaji di bawah 10 juta ke bawah akan dibebaskan membayar pajak pendapatan PPh 21-nya gitu. Atau mungkin dikurangi, saya nggak tahu, tapi ini baru cerita-cerita seperti itu. Ini intinya sih ini untuk menjaga lapisan yang yang tebal yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya makanya konsumsi kan sekitar 51-52% dari PDB kita. Ini yang mereka jaga. Gitu. Namun di atas itu, ini yang masih kita belum jelas untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Tadi kita sudah diskusikan. Investasi ya kita paham. Yang digunakan jalurnya dan antara. Investasi di bidang non BUMN, swasta-swastanya. Itu mau diapain gitu loh. Jangan sampai seperti tadi perumpamaannya Pak Wija, ini yang mau digedein cuma ayam-ayam miliknya BUMN. Yang ayam-ayam non BUMN-nya nanti kalau dia udah stres, apakah memang bisa ini mesin pertumbuhan kita hanya betul-betul menggunakan state-led investment gitu loh. Ini kita belum saya paling tidak saya melihatnya ini belum jelas. Oleh karena itu mungkin pemerintah perlu menjelaskan kepada publik, kepada para investor, strategi kita sebetulnya maunya seperti ini. Atau mungkin ini ada hal yang mereka belum berani menyampaikan, saya nggak tahu. Tapi intinya kejelasan bagi para pelaku ekonomi untuk bisa menilai kira-kira kami posisinya di mana, itu penting. Ya artinya kalau para ayam-ayam ini nanti sakit kan kita repot semua kan, gitu loh. Nggak bisa menghasilkan telurnya bukan tadinya telur emas, mungkin berubah jadi telur biasa gitu kan. Seperti itu. Jadi ini yang catatan saya untuk tantangan yang kita hadapi ini justru kejelasan strategi pembangunan itu. Kita mau seperti apa? Ini sekarang ini semua bisik-bisik ya, dalam pengertian iya oke lah kalau kita secara jujur mengatakan kita memiliki keterbatasan dalam konteks keuangan negara. Ya. Ruang fiskal kita memang menyempit. Jadi kita perlu katakanlah bantuan ataukah perlu extraordinary efforts untuk menambah pendapatan. Menggunakan Patriot Bond di satu sisi barangkali sangat patriot, namanya juga Patriot Bond ya. Tapi di sisi yang lain mungkin ini bisa dianggap sebagai extraordinary tax. Pajak yang katakanlah terselubung bagi para pengusaha-pengusaha kita. Ya terlepas dari berbagai istilahnya isu yang beredar, tentu ini perlu dijelaskan. Strateginya itu sebetulnya kita mau mengarah kemana. Walaupun kita sudah paham ya bahwa nanti ya strateginya tentu menjaga konsumsi, investasi jalan, dan ini yang perlu dijelaskan. Ini yang pertama saya lihat. Yang kedua, tadi saya sudah singgung, ini perlu adanya sinkronisasi kebijakan antar KL atau mungkin KL itu maksudnya kementerian dan lembaga. Kalau kita merasa agak sulit untuk mendorong terciptanya suatu kebijakan ekonomi yang lebih katakan kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ya, yang lebih produktif, bisa mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi kita menggunakan tekanan dari luar. Gitu. Sekarang ini kita paham ya, rata-rata tarif kita di Indonesia itu cukup rendah. Tarif loh ya, yang resmi dikenakan kepada barang-barang impor. Kita cukup rendah, dan sehingga banyak yang mengatakan kesempatan untuk menggunakan penurunan tarif untuk mendorong pertumbuhan produksi kita itu sempit. Diversifikasi produk-produk kita untuk mendorong yang namanya
produk yang unggulan, kita juga sudah susah. Jadi perlu dicari produk-produk apa lagi yang kita bisa dorong untuk bisa tumbuh. Tetapi kalau dilihat dari hambatan non-tarifnya, kita mungkin masih tinggi. Dan ini susah dibuktikan. Karena sebagian namanya juga non-tarif barrier kan, tidak hanya yang sifatnya tercatat, tapi juga yang tidak tercatat. Nggak kelihatan. Dan ini yang saya kira, kalau menurut hemat saya, ya mungkin kita sudah tahu semua, tapi mungkin entah kenapa atau mungkin juga susah, belum ada kajian sebetulnya hambatan-hambatan kita di bidang non-tarif barrier itu seberapa besar, di sektor apa saja, produk apa saja, dan itu kira-kira mana yang kita bisa gunakan untuk mendorong katakanlah produktivitas yang tinggi dan mendorong produksi. Kita belum pernah punya. Dulu pernah dilakukan, saya pernah ikut studinya itu, dulu di Bappenas dulu pernah ada. Sekarang saya nggak pernah dengar. Jadi kita cuma menduga-duga kalau sektor katakanlah garment misalnya ya, itu mungkin lebih gampang ya karena ini dipelototi terus barangkali oleh banyak semua pihak. Orang lihat. Tapi yang kayak keramik atau kayak sektor industri mainan itu dulu kan ada beberapa perusahaan masuk ke kita, sekarang udah keluar lagi, atau industri elektronik. Itu kita juga nggak tahu di mana kita hambatannya. Nah ini kayak gitu-gitu tuh yang saya kira perlu dilakukan sehingga penandatanganan free trade agreement ataupun kerjasama dengan tadi Eropa atau Asia Tengah dengan Middle East gitu ya, kita tahu persis apa yang bisa kita sediakan. Kita tahu juga mana produk-produk yang kita bisa dorong dan kita beri insentif. Ini kalau nggak susah. Nah saya nggak tahu sekarang dalam situasi yang agak terfragmentasi, ini siapa yang bisa berwenang atau bahkan mungkin yang bisa menjadi lead untuk melakukan studi seperti ini. Kembali lagi saya percaya sekarang, kalau mungkin dulu zaman-zamannya IMF dan Bank Dunia itu sangat berperan ya dalam membentuk pandangan suatu negara itu sebaiknya nggak usah lagi menggunakan industrial policy kan. Sekarang semua udah ditinggalkan itu pandangan seperti itu. Kita perlu punya industrial policy. Amerika saja bikin industrial policy sejak zamannya Biden. Sekarang Donald Trump, kalau kita baca di salah satu artikel di Bloomberg ya, itu ternyata dia udah sangat luar biasa menarik kembali dana dari luar Amerika masuk ke Amerika. Lebih dari 1.000 triliun dolar masuk ke Amerika dalam beberapa waktu ini. Luar biasa. Eropa sudah bikin juga undang-undang khusus untuk itu. Jerman juga sama. Jadi maksud saya, ya kita ketinggalan dong kalau begitu. Kita seakan-akan ikut aja ya mekanisme pasar. Kayaknya nggak bisa seperti itu. Jadi kita perlu lebih aktif pemerintahnya menggunakan kesempatan ini membuat industrial policy yang cocok untuk kepentingan kita. Tapi mungkin harus didahului dengan kajian itu. Mana sih kita yang non-tarif barriernya tinggi? Dan yang paling besar mungkin ya istilahnya itu bukan, ini dalam konteks ini mungkin bukan korupsi, tetapi lebih banyak red tape barriers-nya gitu. Nah ini yang kita harus tembus. Ini saya pikir ini yang catatan saya yang kedua. Kalau kita ingin tumbuh lebih cepat, disitulah barangkali salah satu potensi yang ada. Dan yang ketiga ini yang saya ingin sampaikan, karena Menteri Keuangan Purbaya mengeluhkan di ajung tahun refleksi dia di tahun 2025 ya, adanya ketidaksinkronan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya kalau saya lihat angka-angkanya nih, karena saya sudah tidak lagi duduk rapat bersama-sama ya. Walaupun saya tahu sekarang ada wakil dari Menteri Keuangan duduk di rapat Dewan Gubernurnya Bank Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu. Dan ini memang diperkenankan dalam Undang-Undang BI. Tapi ini artinya bagus juga lah kalau untuk kepentingan koordinasi ya. Namun juga harus dilihat juga, jangan sampai ini menjadi prelude
awal permulaan untuk mengintervensinya BI, sehingga nanti kredibilitas moneternya pun terganggu gitu loh. Nah ini barangkali. Tapi saya kira, saya yakin Menteri Purbaya paham soal hal seperti ini. Kalau untuk kepentingan koordinasi, oke. Ketidaksinkronan ini jangan diartikan, kalau menurut hemat saya, membuat fiskal menjadi dominan. Ini kita tahu secara teori ya. Kalau fiskal dominan itu pasti dampaknya akan mengurangi kredibilitas moneter, sehingga nanti stabilitas yang dicapai di sektor keuangan, khususnya nilai tukar dan juga mungkin mengendalikan inflasi, itu nanti nggak akan kredibel. Sehingga nanti resiko biaya resiko lah istilah, risk premium yang harus dibayar oleh para pelaku di sektor keuangan itu akan naik, sehingga makin sulit untuk nurunin suku bunga. Itu loh. Jadi ini yang harus saya kira dia jelaskan lagi lah. Saya nggak tahu apa yang dia maksud, tetapi kalau lihat angka-angkanya ya tadi saya sampaikan, di ujung tahun ini rekening pemerintah yang ada di BI itu sudah di bawah 200 triliun. Itu seingat saya itu kalau kita ambil rata-ratanya itu tidak pernah dalam sejarahnya rekening pemerintah yang ada di BI itu di bawah 200 triliun. Kecuali dalam masa-masa sulit gitu. Nah itu sebabnya dan kemudian uangnya lebih banyak nanti di sektor perbankan. Ini artinya apa nih? Ini artinya kebijakan moneter itu dilakukan oleh BI dan oleh Menteri Keuangan nantinya. Bersama-sama. Nah itu akan menimbulkan dualisme dan akan menurunkan kredibilitas secara keseluruhan. Jadi pasar akan bingung ini mau ngelihat yang mana nih gitu loh. Karena independensi bank sentral itu memang sentral banget ya. Iya, kita sudah menyaksikan sih. Artinya efek dari independensi bank sentral buat Indonesia, termasuk juga di beberapa negara, positifnya ada. Walaupun mungkin dalam hal-hal tertentu barangkali sangat restriktif gitu ya, barangkali juga kita perlu fleksibilitas, tetapi kita secara keseluruhan sejak 8788 kemudian ada undang-undang BI yang baru dengan berbagai perubahan-perubahan, pasar masih yakin bahwa BI cukup kredibel gitu ya. Fiskalnya juga cukup kredibel. Walaupun akhir-akhir ini ada sedikit gangguan di situ. Nah, ini yang barangkali perlu diperjelas lah menurut hemat saya. Seperti itu. Oke, misalnya. Ini menarik sekali, Pak Halim mengangkat isu fiskal dominan. Dan kalau saya mencoba memotret situasi kita sekarang, sudah terjadi, Pak, fiskal dominan itu. Maka harus dikurangi supaya independensi BI terjaga. Buktinya ya burden sharing jalan, automatic rollover, kemudian penempatan dana, kemudian akan ditarik itu surplus BI untuk mendanai APBN, kemudian wakil menteri hadir dalam RDG. Ini semua sinyal-sinyal yang kalau dikumpulkan jadi satu kesimpulan, ya sudah terjadi fiskal dominan. Dan saya mengharapkan betul teman-teman di BI, teman-teman di Kementerian Keuangan, khususnya Pak Menteri sendiri itu menjaga, jangan masuk terlalu dalam. Gitu. Itu pandangan saya tentang situasi terakhir. Menarik Bapak mengangkat isu fiskal dominan. Kalau saya ingin mengakhiri diskusi ini dengan masukan kepada pemerintah. Jadi moga-moga ini sampai. Menurut saya ada 4 hal. Tadi kan 4 jebakan. Ini ada 4 masukan saya untuk pemerintah yang kalau ini dijalankan mestinya dampaknya akan bagus. Yang pertama adalah perbaiki teknokrasi. Karena saya tidak melihat MBG, Koperasi Desa Merah Putih itu mempunyai basis teknokrasi yang kuat. Buktinya apa? Kebijakannya itu berubah-ubah. Ada protes, ada concern, disesuaikan. Ada ini disesuaikan. Ini menunjukkan konsepnya belum matang. Kalau teknokrasinya jelas, ada protes, tunjukkan. Ini konsepnya. Begitu. Yang kedua, memperbaiki koordinasi. Jadi salah satu yang absen dari pemerintahan Prabowo saat ini, dan jujur harus saya sampaikan, zaman Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf lebih baik adalah bisnis proses pemerintahan. Sekarang kita tidak melihat adanya bisnis proses yang jelas.
Pada zaman pemerintahan Pak Jokowi, apapun yang terjadi, minimal bisnis proses itu kelihatan. Ada Mensesnek, Menteri Sesnek, Pak Pratikno, ada Menseskap, Pak Pramono, yang bekerja keras memastikan sidang kabinet agendanya A, B, C, D. Dibahas runut tuntas. Kemudian ada notulennya. Kemudian ada arahan presiden. Kemudian dari situ Menko memimpin rapat lintas kementerian di bawahnya, mencoba mewujudkan, ada masalah, dilaporkan ke atas lagi. Menseskap, Mensesnek memantau itu. Sehingga ada bisnis prosesnya. Nah, yang terjadi sekarang, rasanya bisnis proses itu belum kelihatan. Bisa jadi saya salah. Tetapi di sela-sela kesibukan Mensesnek yang sekarang, Menseskap yang sekarang, saya mengusulkan agar beliau juga memerankan peran sebagai pengatur proses. Kalau tidak ada bisnis proses, ada yang kurang, ada yang salah, ada yang tidak di follow up, tidak terpantau. Akhirnya, apa yang menjadi arahan presiden, kalau ada, itu tidak akan terwujud. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya komunikasi ya. Pemerintah sudah berusaha memperbaiki, tapi hingga sekarang masih banyak komunikasi yang menurut saya kurang kondusif. Menteri berbeda pendapat di media, itu menurut saya is a big no. Karena mereka kan ada mekanisme untuk membahas bilateral antara dua kementerian maupun dalam sidang kabinet ataupun di bawah Menko. Jadi yang namanya menteri ketika bicara di media harus sinergi dengan menteri yang lain. Kan katanya hanya ada satu visi, satu misi, visi dan misi presiden. Apa yang terjadi pada saat bencana kemarin ini menggambarkan dengan begitu jelas tidak adanya koherensi komunikasi tersebut. Bahkan ada komunikasi-komunikasi yang ini layak disampaikan oleh masyarakat kebanyakan, tetapi ketika itu yang menyampaikan pejabat tinggi negara rasanya tidak layak. Yang terakhir, eksekusi. Apapun yang sudah bagus itu, kalau tidak dieksekusi oleh tim yang solid, tidak akan menjadi apa-apa. Dan saya melihat, sudah 1 tahun lebih, kabinet gemuk kita itu masih jauh dari optimal. Yeah. Saya melihat masih ada begitu banyak menteri dan wakil menteri yang tidak menjalankan perannya. Kasihan. Yang kasihan siapa? Presiden. Visi misinya tidak terwujud. Yang kasihan siapa? Menteri yang kerja dengan benar. Banyak yang menteri bekerja keras. Itu kasihan. Karena seolah-olah karya mereka menjadi tidak kelihatan bagus. Hasilnya. Yang paling kasihan adalah rakyat yang mengharapkan adanya perbaikan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Jadi itu 4 masukan, semoga sampai kepada mereka yang ada di atas. Kalau lewat beliau pasti sampai. Dan tadi Pak Wija emang bisa mengetahui bisnis proses karena pernah terlibat ya. Oh iya, Zamannya Pak JK. Pak JK. Mantan orang dalam. Baik, Pak Wija, terima kasih atas beberapa sarannya. Insya Allah sampai nanti. Paling barangkali punya saran Saya juga. cuma pendek saja. Saya kira tadi sebagian besar saya sudah sampaikan. Barangkali sebagai masukan ya. Negara ini terlalu besar kalau kita hanya menggunakan investasi yang berasal dari pemerintah saja. Saya sependapat dengan Menteri Purbaya mengatakan mesinnya harus dua-duanya jalan. Itu artinya swasta dan pemerintah. Tapi ini perlu jelas. Kebijakan investasi kita itu mau mengarah kemana? Apakah hanya cukup hilirisasi SDA? Saya rasa kalau itu yang kita lakukan akan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Yaitu banyak masyarakat kita itu yang masih di sektor informal tadi, 83% lapangan kerja terakhir itu di sektor informal. 83 Pak? 83%. Besar banget. Jadi ini masalahnya sangat mendesak gitu loh, pressing issue gitu. Jadi saya melihatnya kembali lagi perlu ada lembaga yang betul-betul berada di depan untuk melakukan kajian dan juga melaksanakannya nanti tadi disampaikan oleh Pak Wija. Tetapi ini mungkin banyak yang akan mengatakan itu kita udah tahu semua. Iya. Tetapi apa benar kita sudah mengupdate-nya? Karena kondisi ekonomi kita itu sangat dinamis dan kita tahu sekali banyak sekali ketidakefisienan di berbagai tempat. Jadi saya menyarankan lakukanlah kajian.
terutama yang sifatnya itu yang non tarif barrier tadi itu. Lakukan kajian di berbagai sektor, katakanlah misalnya Bappenas lah yang ditunjuk misalnya sebagai badan perancang nasional ya, untuk melakukan kajian lah di bidang industrialisasi lah. Dan kemudian ini disesuaikan nanti dengan potensi-potensi kesempatan yang muncul ketika Indonesia melakukan perjanjian kerjasama free trade agreement dengan berbagai negara itu dan kawasan itu. Dan ini mau tidak mau harus kita lakukan. Industrial policy yang sekarang itu berbeda dengan yang mungkin 20-40 tahun yang lalu. Dan sekarang semua negara menggunakan itu, kalau kita kok diem saja gitu loh. Buat saya sesuatu yang aneh gitu. Sementara kita punya masalah pricing issue tadi, jadi ini perlulah dilakukan. Itu yang catatan pertama. Catatan saya yang kedua, mbok ya kita jaga keberhasilan kita dalam menjaga kestabilan sektor keuangan. Jangan ini dirusak lagi gitu loh, dengan merusak kredibilitas penjagaan moneter dan juga fiskalnya gitu ya. Ini adalah dua kebijakan makroekonomi kita yang sangat dikenal di dunia, yang menciptakan basis di mana Indonesia itu dianggap berbeda dari negara berkembang yang abal-abal lah kira-kira. Kita bukan negara yang abal-abal, kita negara yang ratingnya itu walaupun tidak tinggi banget, tapi kita masuk investment grade yang stabil. Dan kalau kita, ya saya nggak tahu ya, mungkin ada yang kurang sependapat bahwa kita perlu menggunakan rating atau tidak gitu ya. Tetapi kan setidak-tidaknya itu menunjukkan Indonesia bukan negara ecek-ecek. Tata kelolanya kita sudah bangun perlahan-lahan menggunakan berbagai best practice secara internasional. Kita akui ataupun tidak akui, memang harus kita begitu jalannya supaya kita bisa membangun dengan baik. Nah ini jangan sampailah kita sudah punya OJK, kita sudah punya LPS yang menjamin simpanan, kita punya berbagai BI sebagai bank sentral, ada lembaganya yang khusus untuk membahas sektor-sektor di sektor keuangan ini melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Ini suatu capaian kalau menurut saya ya. Hanya jangan sampai karena sektorialnya kok nggak hidup-hidup, kita kutik-kutik lagi nih sektor keuangannya gitu loh. Wah ini yang berbahaya kalau menurut saya. Ya, jadi ini saya juga titip pesan. Ini tolong ini kita jaga gitu loh. Karena ini adalah hasil yang kita capai selama ini, tidak sempurna, tapi kita coba perbaiki. Jangan muncul nanti, tadi Pak Wijaya sudah menyampaikan dengan lebih jelas, ya kalau sampai muncul yang namanya satu orang saja yang menguasai sektor keuangan, itu berbahaya, itu fiscal dominance itu maksud saya. Ini bukan fiskal dominan lagi Pak, purbaya dominan. Purbaya dominan. Banyak yang tidak paham mengenai ini, karena ini bukan sesuatu yang tampak kasat mata gitu loh. Ini sesuatu yang harus dilihat dan efeknya itu terlihat di berbagai indikator sektor keuangan. Dan ini yang bisa memahami ini kebetulan orang-orang yang punya uang. Kalau masyarakat banyak dia nggak tahu. Itu loh, ini yang jadi masalah di Indonesia dan juga di berbagai negara lain sama. Jadi kita ini ya tentu ingin supaya negara kita lebih maju. Ya kan kita kan cinta terhadap negara kita. Seperti itu sih. Baik Pak Halim dan juga Pak Wijaya, sangat komprehensif ya dari dua angle yang berbeda. Tampaknya emang jarang kita mempunyai dua narasumber yang saling melengkapi, meskipun ada irisan-irisan ya. Tapi secara umum potret yang kita buat tentang refleksi 2025, potensi outlook dan juga kendala yang bakal kita hadapi di 2026 lumayan terpetakan ya, sangat terpetakan, dan saran-saran tadi insya Allah terdengar. Ya kemudian perbincangan kita hari ini betul-betul fruitful dan menjadi sesuatu yang berguna bagi negara dan bangsa ini. Demikian warganet, bincang-bincang kita yang sangat komprehensif, mendalam, dan juga punya pola yang sangat teratur ya, sehingga kemudian sampai pada suatu atau beberapa saran yang
hemat kita akan bisa menjadi insight untuk membuat 2026 menjadi tahun yang lebih baik secara ekonomi dan bahkan mungkin juga untuk tahun-tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, dan kepada Pak Halim dan juga Pak Wija. Kita akan bertemu di episode yang berikutnya dalam podcast ini. Terima kasih. Terima kasih.